bagaimana sikap PCNU se-Solo Raya. Kemudian ada sebuah kesepakatan bahwa Solo Raya menolak Habib dalam Habaib. acara, bukan menolak, bagi pengurus NU di Solo Raya dilarang mengundang Habib untuk kegiatan-kegiatan keorganisasian. Dan akhirnya tolong jangan merendahkan para ulama-ulama Nusantara. Kalau memang itu dakwanya di NU, ya mestinya ada alur dan tata cara. Misalnya kalau kita Habib mengadakan kegiatan di EWC, mestinya ada koordinasi dengan pengurus NU setempat ataupun pengurus cabang NU. Kemudian pengurus NU setempat di mana yang bertempat itu diberi waktu untuk memberikan sambutan kayak gitu. Tapi kan hal itu jarang dilakukan. Maka saya dengan tegas mulai sekarang ini mohon untuk EWC untuk tidak boleh mengadakan kegiatan bersama dengan habaib. Aduh, dilarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau ditanya seberapa besar dampak tesis Kiai Imaduddin di kawasan Solo Raya secara umum, khususnya Wonogiri, Jawa Tengah. Kalau mengikuti cerita Kiai Mubarak selaku Ketua PCNU sekaligus PWI Wonogiri menceritakan bagaimana kiai-kiai Wonogiri sudah tidak lagi pro kontra mengenai nasabah Alawi kecuali muhibbinya sendiri. Kata beliau, nasabah Alawi sudah terputus dan tesis Kiai Imaduddin tidak terbantahkan. Maka kegiatan ke-NU-an yang mengundang para habaib dari Ba'alawi kalaulah tidak dibatasi harus meminta rekom kepada pengurus-pengurus NU di atasnya. Karena kata Kiai Mubarak, Habib itu bukan NU karena mereka mempunyai organisasi sendiri bernama Robito Alawiyah sebagaimana organisasi NU. Jadi kalau mereka mau masuk pada NU harus mengikuti pola manhaj Nahdlatul Ulama. Jangan hanya numpang kegiatan hanya sekedar untuk menyedot simpatik warga Nahdliyin. Begitu juga sebaliknya. Kalau Robito mengadakan kegiatan dan melibatkan NU, tolong simbol-simbol ke-NU-an juga dipampang, misalnya logo dan lain seterusnya. Nah, untuk itu teman-teman kita simak penjelasan dari Kiai Mubarak. Berikut ini dia videonya. Saya ceritakan dari awal pergerakan kaitannya dengan tesis Kiai Imad. Awalnya itu kan Solo Raya kan ada sebuah paguyuban PCNU se-Solo Raya, di mana ketua ataupun koordinatornya juga saya pribadi. Kemudian pada saat itu kan isu-isu kaitannya dengan nasab bermunculan. Banyak juga terkait masalah-masalah yang lain, bagaimana penghinaan kepada kiai-kiai Nusantara. Akhirnya ketika rapat rutinan yang diselenggarakan di Karanganyar, kami selalu rapat, PCNU Solo Raya selalu rapat ketika ada isu-isu terkini. Rapat di Karanganyar kebetulan pada saat itu bertepatan dengan hall di Solo ya. Rapat di Karanganyar membahas salah satu di antaranya bagaimana sikap PCNU se-Solo Raya. Kemudian ada sebuah kesepakatan bahwa Solo Raya menolak Habib dalam acara, bukan menolak, bagi pengurus NU di Solo Raya dilarang mengundang Habib untuk kegiatan-kegiatan keorganisasian. Dan akhirnya berita itu muncul di media sehingga ramai. Nah, menyikapi dan menindaklanjuti kaitannya dengan pernyataan sikap se-Solo Raya itu, maka kami mengadakan rapat lanjutan membahas langkah-langkah apa selanjutnya. Kemudian kami sepakat PCNU Solo Raya mengadakan diskusi dengan narasumber Kiai Imad, kemudian Kiai Mun'im, dan kemudian satunya Kiai Jadul, salah satu ketua Les Bumi dari pusat PBNU. Masing-masing PCNU Solo Raya disepakati untuk mengirim 20 peserta dengan harapan dari 20 peserta di masing-masing PC ini nantinya bisa mensosialisasikan kepada PC-nya masing-masing. Kemudian pasca
kegiatan di Solo Raya itu dengan mengundang 3 narasumber ini, kami memulai yaitu sosialisasi kepada PCNU di Wonogiri dengan mengundang juga Kiai Imad dan malamnya juga Kiai Kayak Abbas. Abbas. Kemudian setelah ada pertemuan diskusi para seluruh pengurus NU se-Wonogiri, baik pengurus cabang, pengurus majelis wakil cabang, pengurus ranting dan seluruh pengasuh pondok pesantren, juga ada dari tamu dari daerah tetangga yaitu Ponorogo dan Madiun, ada beberapa orang hadir di situ. Kemudian di situ diadakan suatu diskusi tanya jawab. Setelah selesai acara tersebut, ringkas ceritanya mereka sepakat dan mendukung tesis Kiai Imad. Pasca kegiatan itu lagi, kami menginstruksikan kepada teman-teman pengurus cabang untuk turun ke lapangan. Mestinya awal itu kan banyak pro dan kontra. Maka kita harus turun gunung, datang ke MWC menyampaikan terkait tesis Kiai Imad. Kemudian akhirnya teman-teman juga banyak yang menerima dan itu ditindaklanjuti sampai ke tingkat ranting. Seperti itu, dan kemudian juga Solo Raya lain kemudian juga mengadakan kegiatan yang sama dengan mengundang Kiai Imad. Begitu ceritanya. Kegiatannya sesuai dengan tesis Kiai Imad bahwa Habib itu nasabnya tidak nyambung pada Rasulullah Muhammad SAW. Itu kegiatannya. Kemudian juga pertemuan rutin kepada ketika ada Lailatul Istima, para jajaran Suriah turun gunung menyampaikan terkait masalah terputusnya nasab Balawi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Juga dibuka tanya jawab dengan pengurus-pengurus cabang. Kegiatannya seperti itu, juga menjelaskan terkait masalah amaliyah yang selama ini gencar disiarkan oleh kelompok Balawi itu, bahwa itu adalah bukan amaliyah NU karena di situ tidak ada tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan para muasis NU. Dan akhirnya juga bagian besar semua sudah menerima dan sepakat di Kabupaten Wonogiri, termasuk kegiatan-kegiatan sekarang sudah tidak ada pengawalan PAM ataupun apa dari unsur Badan Otonom NU, yaitu salah satunya adalah Ansor dan Pagar Nusa, itu tidak diperbolehkan ke PAM pada kegiatan-kegiatan tersebut. Baik. Jadi kondisi yang ada di Wonogiri itu masih pro kontra atau bagaimana ini? Ya sudah tidak begitu banyak, tinggal muhibin-muhibinnya. Kalau kiai-kiainya semuanya sudah sepakat, tinggal muhibin-muhibinnya aja. Dulu awal-awalnya kan kiainya ada yang kontra, ada yang pro, tetapi sekarang setelah semuanya sudah sepakat. Kita adakan kegiatan, kemudian juga sepakat bahwa tesis Kiai Imad tidak terbantahkan. Kiai Mubarok, ini kan Anda itu Jawa Tengah, ketua PWI, kemudian ketua Tanfiziah, PCNU juga. Di daerah Anda, Kiai, apakah ada semacam polemik yang tajam mengarah ke benturan fisik atau bagaimana nih, Pak Kiai? Terima kasih. Awalnya memang ketika saya mengeluarkan surat instruksi PCNU, pertama ya, itu memang luar biasa reaksinya. Ada ancaman-ancaman. Kemudian juga ada yang katanya mau datang ke tempat saya dengan membawa beberapa orang, ya, itu dari tetangga kabupaten sebelah timur. Tapi setelah dijelaskan bahwa persoalannya karena dia ada salah satu Habib yang tinggal di Wonogiri punya kakak di Jawa Timur. Dia Habib yang di Wonogiri melaporkan ke kakaknya. Lah kakaknya kan mungkin agak panas ketika dilaporin. Kemudian membawa teman-teman beberapa orang ya ke Wonogiri. Tapi setelah dijelasin secara persis, dia nggak jadi marah, bahkan justru minta maaf. Kemudian kalau ancaman-ancaman ada, tapi kan hanya sekedar ancaman. Tapi terkait masalah bentrokan fisik nggak ada. Ancaman, cuma ancaman. Oke, tetapi hubungan Pak Kiai dengan Habib atau apa gituan secara ketetanggaan ini baik juga kan? Tidak ada masalah ya secara kemanusiaan? Kami baik-baik saja, justru mereka itu yang menjaga jarak ketika saya ada kadang-kadang menghindar. Karena memang saya tegas terhadap apa yang terjadi saat ini, bahwa tolong jangan merendahkan para ulama-ulama Nusantara. Kalau memang itu dakwanya di NU, ya mestinya ada alur dan tata cara. Misalnya kalau
Habib mengadakan kegiatan di EWC, mestinya ada koordinasi dengan pengurus NU setempat ataupun pengurus cabang NU, kemudian pengurus NU setempat di mana yang bertempat itu diberi waktu untuk memberikan sambutan kayak gitu. Tapi kan hal itu jarang dilakukan. Maka saya dengan tegas mulai sekarang ini mohon untuk EWC untuk tidak boleh mengadakan kegiatan bersama dengan habaib. Aduh, dilarang ya. Karena tidak mau diajak bersama kayak gitu. Iya, tetapi dasar dari gerakan Pak Kiai dan kawan-kawan ini di Wonogiri, apakah ini didasari dengan rasa kebencian atau bagaimana nih Pak Kiai? Atau rasa apa yang ingin Anda tegakkan ini di Wonogiri? Ingin menegakkan sebuah menjaga kehormatan Nahdlatul Ulama. Makanya kan kemarin saya sampaikan kepada teman-teman biar paham bahwa Habib itu bukan NU. Habib itu bukan NU. Karena antara Habib dengan kita punya organisasi masing-masing. Habib punya organisasi yang namanya Robito Alawi dan kita adalah organisasinya Nahdlatul Ulama. Antara RA dengan NU pasti punya visi misi sendiri dan kemudian punya ADART sendiri. Jadi mohon maaf kalau memang mau masuk ke NU mestinya ya harus mau bersama-sama berjuang dengan NU, bukan hanya sekedar misalnya pentas, selawatan itu aja, hanya mencari jamaah, mencari panggung numpang di NU. Jamaah. Tapi tolong ketika ada kegiatan rutin di daerah ya diberi kesempatan teman-teman NU untuk memberikan sambutan. Kemudian logo NU jangan ditinggalkan, harus dipasang. Kami tegas seperti itu. Ini artinya biar NU-nya nampak, jangan cuma diajak jamaahnya saja, tetapi NU-nya ditinggalin. Nah, ini lama-lama kan akan berpengaruh untuk kewibawaan Nahdlatul Hiron, Nahdlatul Ulama ataupun organisasi ini akan berpengaruh. Teman-teman, sebetulnya agak ngeri ya kalau seluruh warga NU se-Soloraya menutup kepercayaan kepada nasab Ba'alawi, Habib-Habib kalangan Ba'alawi. Teruntuk kawasan Wonogiri seperti pengakuan Kiai Mubarak sendiri barusan yang kita simak di bawah kendali beliau, para kiai di sana sudah sulit mempercayai kembali Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi. Teman-teman yang budiman, jangan dikira hanya di kawasan Wonogiri, mungkin saja juga terjadi di daerah lainnya yang sudah menutup pintu, menutup mata kepada Habib Ba'alawi. Pertanyaan saya kemudian, bagaimana kegiatan sholawatan yang dimeriahkan oleh kalangan habaib Ba'alawi, apakah masih ada di kawasan Soloraya, Wonogiri, Sukoharjo, dan sekitarnya, umumnya di Jawa Tengah? Nah, ini tentu saudara-saudara kita dari Jawa Tengah yang bisa menjawab adanya pertanyaan yang barusan saya sampaikan. Nah, teman-teman, itu saja yang dapat saya ulas pada video kali ini. Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.